Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Meringan Juanda dengan NIM 2310-2016. Dan kali ini saya akan membahas soal terkait statistika industri 1. Oke, kita lanjut saja memulai. Oke, dan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu variabel random adalah suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan real yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampelnya. Variabel random discrete adalah variabel yang ruang sampelnya mengandung jumlah titik sampel yang tak terhingga. Sedangkan untuk variabel random kontinu merupakan variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Pada variabel random discrete dia memiliki nilainya yaitu berupa bilangan bulat atau bilangan real, sedangkan variabel random kontinu itu merupakan interval sehingga untuk variabelnya sendiri itu bilangan desimal. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas discrete. Untuk contohnya, yang pertama yaitu PT Reong memproduksi 300 unit fas dari total keseluruhan terdapat 50 fas yang terdapat retakan kecil. Jika 30 diantaranya akan dicek secara acak, berapa peluang akan mendapatkan 5 fas yang retak. Oke, dari situ kita bisa memaknai soal tersebut sebagai soal hypergeometrik. Kenapa? Karena di soal terdapat suatu parameter n yaitu jumlah populasi yang di sini bisa kita lihat itu 300 unit, dengan k itu jumlah keberhasilan dari populasi, dengan jumlah keberhasilan di sini yang dimaksud fas yang memiliki retakan kecil yaitu 50 unit. Sedangkan ada juga n kecil atau jumlah sampel. Di sini akan diambil 30 fas secara random, sehingga dan untuk jumlah keberhasilannya itu 5 dari 30. Oke, dari situ bisa kita mendapatkan nilai n besar, k, n kecil, dan x. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus hypergeometrik, yang dimana rumusnya itu adalah p x sama dengan x, yang dimana k kombinasi n dikali n dikurang k kombinasi n kurang x per n kombinasi n. Kita masukkan ke dalam rumus 50 kombinasi 30 dikali 300 dikurang 50 kombinasi 30 kurang 5 per 300 kombinasi 30. Lanjutkan 50 kombinasi 30 dikali 250 kombinasi 25 per 300 kombinasi 30, dan kita mendapatkan hasil 0,1874 atau setara dengan 18,74%. Oke, itu soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan mengklaim bahwa 60% dari produknya bebas cacat. Sebuah pengecekan secara acak dilakukan pada 7 produk dari batch yang berbeda. Tentukan peluang bahwa tepat 3 produk yang bebas dari cacat. Oke, dari sini kita bisa memaknai bahwa soal ini adalah soal binomial. Kenapa? Karena di sini terdapat persentase untuk sukses, yang dimana kalau jika ada sukses maka ada gagalnya gitu. Jadi, dan di sini kita bisa mendapatkan n jumlah populasinya itu 7 dan jumlah keberhasilan sampelnya 3. Oke. Nah, seperti yang dikatakan tadi, n-nya 7, x-nya 3, p-nya 65% atau setara dengan 0,65. Dari sini karena kita telah mendapatkan parameternya, kita bisa memasukkan langsung ke dalam rumus p x sama dengan x, yang dimana n kombinasi x dikali p pangkat x dikali 1 dikurang p pangkat n dikurang x. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi px sama dengan 3 sama dengan 7 kombinasi 3 dikali 0,65 pangkat 3 dikali 0,35 pangkat 4. Jadi hasilnya itu 0,1442 atau setara dengan 14,42%. Oke, kita lanjut ke distribusi probabilitas kontinu, yang dimana ada satu soal, yaitu waktu yang diperlukan oleh pelanggan untuk menyelesaikan transaksi di sebuah bank mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 8 menit dan standar deviasi 1 menit. Berapa peluang bahwa seorang pelanggan menyelesaikan transaksi dalam waktu kurang dari 6 menit? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa soal tersebut adalah distribusi normal. Kenapa? Karena distribusi normal untuk soalnya biasanya menunjukkan bahwa ada nilai rata dan nilai standar deviasi.
sehingga dan ditanya juga berapa waktu random yang dimintanya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus Z untuk mencari Z, yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata per standar deviasi. Oke. Setelah itu kita cari tahu dulu tadi yang mana X nya 6, rata-ratanya 8, standar deviasi 1. Dan kita masukkan ke dalam rumus Z, yaitu 6 dikurang 8 per 1, dan kita mendapatkan Z sama dengan min 2. Nah, untuk mengetahui probabilitasnya, kita telah mengetahui tadi bahwa Z nya min 2, dan untuk mencari probabilitasnya kita harus mengecek pada tabel Z, yang dimana tabel Z itu adalah pada Z nya kita sudah mendapatkan yaitu Z kecil dari min 2, yang dimana min 2 tersebut bisa kita lihat dari tabel Z, yaitu mendapatkan nilai 0,228. Selanjutnya yaitu soal keempat, yang dimana soalnya yaitu waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah kafe mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu kedatangan 16 menit per pelanggan. Berapa peluang bahwa seorang pelanggan tiba dalam waktu kurang dari 6 menit setelah pelanggan sebelumnya? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa soal ini sudah memberikan clue bahwa kita akan menggunakan distribusi eksponensial. Dan untuk rumus distribusi eksponensial bisa kita rumuskan dengan fx sama dengan 1 dikurang e pangkatkan min lambda per x. Untuk keterangannya itu dimana e adalah bilangan eksponensial dengan nilai e 2,7182 dan lain-lain, tapi di sini juga menjadi 4 belakang koma. Selanjutnya x itu waktu antara kejadian yang diukur pada soal, yaitu 6 menit, dan selanjutnya itu parameter lambda, yaitu parameter laju kejadian rata-rata per satuan waktu, di mana lambda adalah 1 per rata-rata. Rata-rata pada soal yang kita tahu yaitu tadi di sini dituliskan 16 menit. Jadi untuk nilai lambda yaitu 1 per 16 menit atau setara dengan 0,0625 per menit. Selanjutnya kita lanjut kepada soal, yaitu F. Kita masukkan semua yang kita ketahui tadi, yang dimana fx kecil dari 6 sama dengan 1 dikurang eksponensial dipangkatkan min 0,0625 kali 6, yang dimana pangkat min 0,0625 kali 6 itu adalah 0,6879. Jadi 1 dikurang 0,6879 adalah 0,3121. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.